Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihatul Munawaroh dengan NIM 210103110005 kelas PGMI-A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang puisi. Sebelumnya di sini saya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah kalian masih semangat dalam mempelajari materi-materi bahasa Indonesia? Alhamdulillah, semoga tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran bahasa Indonesia dengan keadaan yang lebih baik. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, marilah anak-anak kita mulai atau kita buka pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ibu sendiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang membaca dan menulis puisi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu puisi itu apa? Oke, kalau belum tahu, hari ini kita akan membahas tentang pengertian puisi, kemudian cara membaca puisi, cara menulis puisi, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke materi. Anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian puisi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu puisi? Oke, kalau belum tahu, akan Ibu jelaskan. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Kemudian, puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Kemudian, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari puisi, apa saja sih ciri-ciri dari puisi? Ada yang tahu? Oke, ciri-ciri puisi yang pertama, penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya berisi baris-baris. Kemudian, banyak menggunakan bahasa atau gaya bahasa majas yang bermakna kiasan. Kemudian, terikat oleh persajakan rima dan irama. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah menulis puisi itu? Nah, di sini langkah-langkah menulis puisi ada 5. Yang pertama, membuat karangannya. Kemudian, setelah membuat karangannya, membuat tema. Setelah tema sudah jadi, selanjutnya yakni membuat kata-kata kunci yang memiliki makna tersembunyi. Dan kemudian membuat kalimat penjelas yang menjabarkan tentang kata yang memiliki makna tersembunyi. Dan yang terakhir, menyusunnya sesuai peraturan penulisan puisi. Seperti itu. Setelah belajar langkah-langkah penulisan puisi, cara membaca puisi yang baik dan benar itu bagaimana sih? Nah, mungkin ada yang sudah tahu. Kalau belum tahu, akan Ibu jelaskan. Cara membaca puisi yang baik dan benar, yang pertama, memahami makna dan suasana yang terkandung dalam puisi. Kemudian, pelafalan yang baik. Selanjutnya, menggunakan intonasi yang tepat. Terus juga penekanan pada kata-kata dalam puisi itu juga penting. Kemudian, tentukan penjedaan dengan tepat, karena puisi itu semakin jedanya berbeda, makna yang kita sampaikan kepada pendengar itu juga akan berbeda. Jadi kita harus benar-benar tepat dalam menentukan
berada di bumi karena takdir, melangkah dengan menebar berkat, menjadi terang karena tuntutan, terpilih menjadi guru teladan, berada di sekolah karena pilihan, memberi ilmu dengan menebar senyum, guru teladan yang menjadi terang. Nah, itu tadi adalah contoh cara membaca puisi. Nah, puisi tadi adalah karya dari David Ariwibowo dengan